Warga hingga Pak RT kaget duduk perkara ratusan orang satu desa di Garut ditagih utang PNM. Ratusan warga desa Subabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kaget tiba-tiba ditagih pembayaran pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan Pemodalan Nasional Madani atau PNM. Padahal banyak warga yang merasa tidak pernah mengajukan dan mendapatkan pinjaman dari PMN. Duduk persoalan bermula, Ima Sri Budianti bercerita, saat itu ada petugas dari PNM yang menagih utang kepada adik iparnya Lina Marlina. Saat itu petugas tak menemui Lina yang sedang bekerja. Lina pun terkejut saat diberitahu oleh keluarga jika memiliki utang di PMN. Lina mengatakan ia tak pernah berutang ke lembaga tersebut. Besoknya, Ima bersama suaminya Rudi, ketua RT dan adik iparnya mendatangi kantor PNM Garut. Ima sebelumnya sudah menghubungi kenalannya yang bekerja di PNM Garut. Sehingga saat mendatangi PNM, mereka bisa langsung melakukan pengecekan pinjaman atas nama adiknya. Dicek dari KTP, ternyata datanya sama. Saya penasaran. Saya cek KTP saya, ternyata saya juga punya utang. Pak RT yang bawa KTP istrinya juga cek, ternyata istri Pak RT juga punya utang. Terus ada beberapa KTP warga di HP Pak RT, dicek ternyata juga punya utang, kata Ima saat ditemui di rumahnya bersama sang suami pada Kamis 20 Juli. Saat itu ada 7 KTP warga yang ada di ponsel ketua RT yang disebut berutang ke PNM. Sepulang dari kantor PNM, Ima bersama suami langsung menanyakan kepada 7 warga tersebut yang ternyata tidak merasa berutang ke PNM. Merasa ada yang tidak beres, Ima dan suami melaporkan masalah tersebut ke pemerintah desa hingga petugas dari PNM turun ke desanya. Disebutkan Ima dan 5 tetangganya yang dianggap memiliki utang berada dalam satu kelompok yang diketuai seorang warga desa Sukabakti bersama dengan ratusan ibu-ibu lainnya di desa Sukabakti. Setelah dicek, ternyata semua 407 orang korban tidak pernah berutang ke PNM, katanya. Ima menuturkan dari riwayat kredit yang tercatat di PNM, dia telah mencairkan uang pinjaman sebesar 2 juta rupiah sejak Oktober 2022. Namun baru 1 bulan ini menunggak dengan jumlah utang tersisa sebesar Rp850.000. Beda-beda, ada yang baru bulan kemarin cair, tapi nilai pinjamannya rata-rata 2 juta rupiah. Sisanya yang belum dibayar juga berbeda-beda, kata Ima. Cicilan utang dari data PNM nilainya bisa 7 juta per hari. Ima menduga sebelumnya cicilan ke PNM lancar hingga 1 bulan ke belakang macet dan petugas mendatangi warga yang tercatat meminjam. Ima sempat menanyakan mekanisme pencairan pinjaman dari PNM yang ternyata harus disertai foto penerima. Saat dicek foto yang penerima, didata bukanlah Ima. Ada fotonya tapi bukan foto saya karena saat pencairan syaratnya tidak pakai KTP asli, pakai surat keterangan. Setelah dicek ke Dinas Capil, suketnya palsu semua, katanya. Menurutnya, PNM sudah membuka posko pengaduan di kantor desa. Nanti di cross-check lagi katanya mana yang benar-benar korban, mana yang benar-benar pinjam. Nanti diverifikasi lagi kalau jumlah peminjam sebenarnya ada 500 orang lebih, katanya. Sementara, Corporate Secretary PNM Dodot Patria Ari menyampaikan Permodalan Nasional Madani atau PNM belum menempuh jalur hukum terkait ditemukannya ratusan warga Garut yang tiba-tiba memiliki utang ke PNM padahal tidak pinjam. Saat ini, PNM diketahui tengah melakukan investigasi dan verifikasi data warga yang menjadi korban. Sekiranya kami harus melihat verifikasi dan investigasi secara keseluruhan, kemudian baru kami bisa melakukan langkah-langkah tersebut, proses hukum, ujarnya. Investigasi internal menurutnya mulai dilakukan sejak tanggal 11 Juli hingga batas akhir tanggal 21 Juli 2023. Pihaknya juga saat ini tengah melakukan wawancara langsung terhadap para korban untuk melakukan pencocokan data. Supaya angka yang muncul katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya. Jadi bukan berdasarkan ratusan atau berapa puluh, tapi akan kita lihat per masing-masing debitur, ungkapnya. Pola tersebut menurutnya akan menjadi landasan bagi PNM untuk bisa menyelesaikan persoalan yang saat ini tengah dihadapi. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah mendalami dugaan adanya peran internal atau eksternal dalam kasus tersebut. Pihaknya juga tengah melakukan proses evaluasi internal agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Sehingga kalau tadi misalnya masuk ke ranah hukum atau segala macam, sekiranya kami harus melihat verifikasi dan investigasi secara keseluruhan.
Kemudian, baru kami bisa melakukan langkah-langkah tersebut, jelasnya.